everyone, selamat hari Selasa. Oh my, good morning, hi. Tim bubur diinjek. Aduh maaf ya, aku tuh lupa nama kamu tuh benerannya siapa yang Iwat ingat nggak tim bubur diinjek yang pernah kita live bareng? Oh, gimana kabarmu hari ini, ganteng? Sehat-sehat? Jennifer, good morning. JJ, Di, Lila, Dwi, Septi, Glenda. What? Ingat nggak waktu kita live sama tim bubur diinjek? Namanya siapa? Teddy. Teddy, good morning Teddy. Maaf ya, saya tuh gitu pelupa. Bentar ya, ini tripod gue mirang-mirang. No, Diki. Diki maaf ya. Ferdi apa kalau nggak salah? Diki. Merong-merong aja pagi-pagi. Diki. Halo, selamat pagi semua. Halo, selamat pagi. Iya ngarang Iwet, emang keterlaluan. Iwet, coba Bluetooth-nya dimatiin yang. Emang kenapa sih? Bergema, aku tuh kayak ngobrol di angkot di Manado. Lu udah pernah belum naik angkot di Manado? Belum, dulu waktu gue di Manado soalnya kemana-mana pakai supir. Nih ya, oh iya bener, orang kaya. Tapi gue tahu angkot Manado itu ciri khasnya pintunya di belakang, bukan di samping kayak di Jakarta. Yes, Disebutnya Oto. yes, plus nggak tahu kalau teman-teman ada yang di Manado, apakah masih sama apa enggak? Angkot di Manado itu lampunya kerlap-kerlip kayak lampu di Bangkok. Iya. Kayak party bus. Iya. Tuh. Terus musiknya nggak pernah santai. Iya. Ya, ada aja lagu-lagu yang diputar sama dia. Iya. Semuanya Bener. nuansanya riang gembira. Iya, orang Manado banget ya, nggak pernah santai. Benar. Gue kan umur 3 sampai umur 5 tahun ya di Manado. Jadi nggak terlalu banyak eksplorasi, masih kecil soalnya kan. Tapi gue inget tuh karena si Oto itu suka lewat depan rumah gue dan gue suka dikasih makan, disuapin makan depan rumah sambil diceritain sama mbak gue itu Oto begini, Oto begitu gitu. Gue ingat. Dan ternyata kayaknya di Indonesia Timur begitu tuh. Ada yang tulis di Kupang juga gitu. NTT juga begitu. Benar. Kemarin gue teleponan sama Vivi Karamoy. Kenapa lo ketawa? Kok lo ketawa sih? Karena ada yang nanya, iya Papua juga gitu. Katanya menunggu pembahasan Vivi Karamoy. Lu nyeplak. Gue juga gara-gara baca itu habis itu gue bilang gue kemarin teleponan sama Vivi. Terus ada berita apa nih dari Vivi Karamoy? Iya nggak ada. Vivi mah terbuka aja buat segala macam. Mau dia diajak live bareng? Belum gue tanya yang part itu, gue bahas yang lain. Ya satu-satu dong. Oke. Kabarin Vivi kalau mau slot siaran Jumat bareng. Live bareng itu Jumat ya yang ya. Oke. Nah, kita juga ingin mengucapkan, mengirimkan doa the best of luck untuk teman kita Ivan Gunawan, event Miss Mega Bintang Indonesia 2024 akan berlangsung akhir pekan ini. So, get your ticket, show your support. Best of luck, Neva. Good luck. Lancar semua persiapannya. Ivan kirim whale lagi diving. Ya, pasti sukses acaranya. Iya, semua persiapannya berjalan lancar. Karena gini ya, kadang kan gini, orang tuh nggak tahu ya, bikin event itu susahnya kayak apa, ngumpulin uangnya kayak apa, dedikasi waktu dan tenaganya kayak apa. Ya kan orang tuh cuma nonton 3-4 jam di atas panggung, terus abis itu lo dengan semena-mena memberikan komentar dengan gampangnya kalau lo nggak suka, lo suka. Beb,
the amount of work that people put into the show. So, best of luck. True that. By the way, gue baru nonton video yang lo kirim di DM gue. Ya itu. Kok ya itu? Lo tuh kalau ngirim-ngirim video nggak sih sebenarnya? Apa itu jangan-jangan mimin? Apa lo punya robot? Kagak, bukan AI, gue ngirim sendiri. Iya, abis itu lo tanya yang mana. Tadi gue barusan aja tadi pagi tontonan gue sambil menunggu live siaran pagi ini adalah wawancaranya Robert Greene Siapa dia? di sebuah podcast. Kayaknya Robert Greene itu penulis buku-buku bisnis gitu deh. Oke. Terus sudah gitu? Nah, di cuplikan wawancara itu dia bilang gitu, in a meeting, ini gue mau nanya, bahas pendapat teman-teman gimana dan pendapat lo. In a meeting, try to say less. Coba tahan diri untuk tidak terlalu banyak berkata-kata. Karena biasanya power play, gini, rumusnya gini. Karena katanya manusia itu berkomunikasi nonverbal kebanyakan. Ya. Jadi sebetulnya lo nggak perlu mengucapkan terlalu banyak kata-kata. Lo bisa mengkomunikasikan apa yang lo ingin. Itu satu. Ya. Dua, di dalam meeting, kalau lo ingin mempertahankan posisi power lo, power play itu orang yang powerful biasanya tidak terlalu mengucapkan banyak kata-kata, Iwet. Oke. Karena itu tuh memberikan kesan bahwa you know a lot more than what you are saying. Ya. Gitu. Jadi itu tuh membuat orang jadi lebih segen, lo terlihat lebih wibawa. Gitu ya. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, gue sebenarnya pengen tahu ya, orang-orang yang bikin teori-teori itu, ya, itu pelaku bukan ya di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau Robert Greene ini lo boleh Google pelaku. Makanya gue kirim ke lo karena gue tahu lo tuh bukan kaleng-kaleng. Lo bukan kaleng-kaleng. Nah, abis ini gue mau bahas mengenai advice dari yang non pelaku. Oke, ingetin gue. Karena gue mikir gini, apa yang disampaikan sama Robert Greene ini ada benernya, tapi juga gue harus menyanggah beberapa hal. Yaitu, pertama nih, gue setuju kalau lo harus bisa, mungkin gue akan ngomongnya gini, tahu tempat dan tahu waktu kapan untuk berbicara. ya, That's number one. Ya, tahu tempat dan tahu waktu. Tapi kalau kemudian gue takutnya obrolan kita ini ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah karena banyak loh orang yang di dalam meeting memang pasif. Tidak mau memberikan pendapat, tidak berbicara. Diem aja gitu. Dan itu menurut gue mengganggu. ya, Itu mengganggu sekali. Itu mengganggu. Jadi harus dibedakan nih antara memang lo diem karena lo menempatkan diri lo dengan baik, sama lo diem karena emang lo ngah-ngoh. gue setuju. Karena menurut gue ya Iwet, ada bedanya. Iya. Orang yang menahan diri untuk tidak berkata-kata karena menurut dia tidak perlu, dengan orang yang nggak ngomong karena kosong. Nah, ya, atau orang yang tidak berbicara karena takut berbicara. Itu juga ada loh. Iya, yang gue paling sebel adalah orang yang ikutan meeting nggak ada sumbangsih apa-apa, cuma nimbang badan. Ngerti nggak lo? Jadi itu dia. presence-nya dia nggak hadir di situ, dia nyimak juga enggak, nyumbang omongan atau ide juga enggak, jadi cuma nyumbang badan aja. Nah, terus buat apa lo hadir di situ? Ya, mendingan lo ngerjain yang lain gitu. Ya. Atau orang yang pergi meeting renteng-renteng berame-rame. Ya. Biar apa gitu. Nah, jadi balik lagi nih, kalau menyikapi apa yang diomongin sama Robert Greene tadi, gue mungkin akan lebih mengerucutkan, bahasa gue mengerucutkan, najemin gitu ya, berbicara
di saat dan di tempat yang tepat. Ya. Lebih ke situ. Tapi gue setuju sama dia bahwa seorang observer, orang yang diam dan memperhatikan, itu dia sebenarnya sedang bermain power play. Power play itu apa sih? Gitu ya. Bahasa gampangnya apa ya? Sebenarnya dia tahu persis menempatkan diri bagaimana. Dia lagi ngasih lihat kalau dia lebih berkuasa aja. Mungkin bukan ngasih lihat ya, tapi dia tahu begini, menjadi seorang observer itu lo lebih tahu kapan harus menyerang, kapan harus menahan diri, kapan harus loose, kapan harus agresif. Yes, betul. Ya, Aku karena juga ketika lo ngomong terus nih kayak gue sekarang, kecenderungan lo jadi tidak memperhatikan di sekeliling lo apa yang terjadi. Jadi ketika lo diserang, lo nggak punya kuda-kuda. Betul. Kayaknya sih kalau dari gini ya, kan kita juga berulang-ulang ngomongin konteks itu penting. Konten wawancara podcast si Robert Greene itu kayaknya konteksnya adalah si pewawancara bertanya tips dari Robert Greene untuk leaders di dalam meeting. Makanya dia bilang begitu gitu, leaders hindari ngomong muter-muter, which I firmly, gue suka tuh gitu. Itu karena lo tau kan gitu kan, gue juga paling sebel kalau diundang meeting, gue sebagai bukan leader terus dipimpin oleh orang yang jauh lebih berkuasa dari gue, ngomongnya muter-muter, hanya menunjukkan emosi, muter-muter, and I lost the point. Jadi balance nih gitu. Kadang-kadang kita sebagai peserta meeting juga jadi ogah dan hilang fokus karena lo ngomongnya muter-muter gitu. Dan lo pada setiap kesempatan orang ngomong, lo menimpali dengan poin yang tadi udah dipaparkan gitu. Jadi try to push back a little. Tapi balik lagi Dave, dunia ini nggak hitam putih. Lo tuh, lo cukup pintar gak sih? Enggak, karena gini maksud gue, kenyataannya lebih banyak leader yang kalau ngomong muter-muter ketimbang leader yang straight to the point. Memang, makanya topik itu menarik untuk dibahas. Cuma masalahnya adalah lo nggak akan bisa gitu untuk mengubah secepat itu gitu. You know. Maksud gue, again ya, kalau gue nih dalam keadaan yang lagi lelah dan juga stres ini, gue akan mengembalikan kepada realita hidup aja. Tapi gue punya saran, supaya ini nggak jadi cuman obrolan yang kesannya kayak ngeluh-ngeluhan doang, bener nggak? Iya. Bener kan? Nih, satu ya, kalau lo ngadepin klien atau leaders, ya, misalnya lo kerja di apalah, lo pasti punya klien segala macam. Klien tuh kan adalah raja ya, bener nggak? Ya, hormati, ikuti apa maunya dia, kita menjadi servis apalah, bener gak? Tapi terus lo gini pas meeting, nih orang ngomong apa ya? Kok gue gak nangkep dari tadi? Ini gue punya saran. Nomor 1, konsentrasi kalau ngadepin orang kayak gitu. Jangan sedikit pun lo ngeblank. Yang kedua, sebenarnya dengerin poin pertamanya dia ketika ngomong. Karena sebenarnya itu yang kita tuju titiknya. Karena biasanya kalau kita dengerin baik-baik ya, dia akan ngulang poin itu terus-terusan. Which itu adalah clue-nya kita untuk ikutin yang kayak begitu. Itu saran dari gue. Ya. Gue jadi takut nih mau lempar topik karena end-up-nya diskusi kita dunia tidak hitam putih. Jadi kalau lu udah bilang dunia tidak hitam putih kan there's no point of having a discussion. Gue bingung. Enggak, gue cuman ini aja, ngasih tahu aja. Maksud gue kayak kemarin gitu ya. Kemarin tuh gue dikirimin sama Mbak Wati video soal leaders jangan marah-marah. Ya, terus gue renungi gitu dari subuh, gue renungin itu video. Karena kan gue marah-marah terus ya kalau di kantor ya. Nah, gini. Coba sebentar ya. Iya ada yang tahu nama lengkap gue loh. Apakah lu suka merasa tersinggung
Or do you take it personal sometimes dengan kiriman-kiriman video orang kepada lu? Ini Nggak. sebuah pertanyaan. Enggak kan? Nggak. Nah, iya. Ya udah. Tapi gue pikirin. Nah, berarti sebenarnya ya bagian itu sama kayak gue. Gue juga Iya. mikirin, tapi gue udah nggak pernah tersinggung gitu. Kayak misalnya gitu ya, ada my straight friends gitu, selalu ngirimin gue reels, gambar-gambar, video-video war yang bercanda, yang ketabrak mobil, war lagi di. Gue tuh gini. Kalau gue personal, gue gini, hanya karena gue ngondek, terus lu kirimin gue video-video ini apa gimana sih gitu. Tapi gue belajar melepaskan. Ya dia, menurut dia itu lucu aja, dan gue ikut serta, hahaha, ikut gitu aja. Nah gue cuman mau, I just want to check gitu, apakah lu suka apa enggak sih sebenarnya kalau dikirimin video begitu. Kalau lu nggak suka, I'm going to stop gitu. Enggak, gue baik-baik aja. Cuma gue pikirin kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan sama gue atau kebiasaan gue tuh pasti akan gue telaah lah ya, bukan dipikirin ya, kayak oh ya bener nggak ya begini, terus kemudian apa yang gue baca atau gue lihat itu kira-kira bisa nggak ya gue terapin gitu. Gitu. Cuma Kayak Mbak Wati ngirimin ke lu video leaders yang suka marah-marah, bukan berarti karena lu suka marah-marah lo dikirimin video itu gitu kan? ya tapi kalau gue sensingnya adalah dia mengingatkan gue sebenarnya. Oh oke. Ngingetin gue karena marah-marah itu kan ada hubungannya dengan misalnya kayak nanti tekanan darahnya naik loh gitu. Dia lebih care sama gue. Gue nanggepnya ke situ gitu. Dan gue merasa bahwa itu benar, ada benernya. Cuma terus gue mikir aja gitu, bisa nggak ya kira-kira gue menerapkan itu di kantor dalam kehidupan gue sehari-hari gitu. Karena kan dia bilang gitu di video itu, setiap kali lo marah-marah, di situ dibilang bahwa di situ justru lo balik lagi nih power play, lo menunjukkan emosi lo yang tidak stabil. Dibilang begitu. Terus kemudian dengan lo marah-marah itu bukannya orang akan dapat respect lo, malah orang tuh akan ngenyek. Akan ngeledek lo gitu. Terus itu tuh gue pikirin gitu, karena terus gue cek kalau kayak gitu-gitu tuh kan pasti gue, oh bener nggak ya gue emosinya nggak stabil gitu ya. Gue juga. Iya kan? Terus gue gini, tadinya gue deny dulu dong, enak aja loh. Masa gue langsung dituduh sebagai orang yang emosi tidak stabil, bener nggak? Iya kan? Enggak, gue stabil. Terus gue gini lagi, dengan gue ngomong kayak gini, artinya gue juga nggak stabil nih. Harusnya kan gue bisa menerima itu dengan gue resapi dulu, gue endapi dulu gitu kan. Terus akhirnya gue pikir, iya juga ya. Kalau gue marah-marah gitu akan kelihatan bahwa ini orang kok kayaknya nggak bisa banget sih ngasih tahu pelan-pelan gitu. Terus tapi gue mikir lagi, ini diskusi aja di kepala gue ya. Gue kan gitu kan. Terus gue mikir lagi, tapi kalau udah berkali-kali dibilangin masih diulang juga, itu gimana yang ngadepinnya ya? Ngerti gak sih lo? Kayak ini tuh sesuatu yang sudah diomongin 3 tahun misalnya. Ya. Kok ya masih keulang juga? Harus diapain ya? Nah itu gue belum ketemu tuh jawabannya tuh. Apa gue mesti marah? Apa gue diem? Apa gue tulis surat cinta gitu ya? Apa gue adakan diskusi heart to heart? Apa-apa nih gitu? Ngerti nggak lo? Gimana tuh kira-kira? Coba kita diskusi nih. Coba gimana? Dalam dunia yang tidak hitam putih ini. Boleh mungkin sarannya nih Mas Dev disumbang di hari ini. Oke. Aku tidak akan sendirian. Aku akan mengajak 1,2 nih yang hadir di sini. Dalam situasi tersebut, coba apa yang harusnya dilakukan? Teman-teman nyimak kan? Coba lu kebayang gak sih, Bo? Kalau lu jadi gue dulu deh. Coba lu jadi gue. Udah 3 tahun gitu misalnya, 2 tahun gitu. Nih, tunggu. Diki nanya Mas Iwet itu bintangnya apa sih? Ya Diki. Leo. Iwet itu Leo. Leo, sionya dia ayam. Ayam Singa. Nah, ada ayam tim gue, ayam obat gue, sehat jadi gue tuh. Ember. Diajak ngobrol 4 mata. Ajak ngobrol 4 mata. Ini temanya apa sih? Judul-judul talk show yang pernah populer di tahun 2000-an. 4 mata, hitam putih. Bentar lagi ajak ngobrol 4 mata di angin malam. Bener, ya nggak? Tapi itu udah pernah gue lakukan juga sebenarnya 4 mata. Keulang lagi, Bo.
Ya. Nggak bisa dipecat. Kalau ada yang komentar gini, pecat aja. Mungkin bisa. pada situasi ini memang tidak bisa dipecat. Nah, Nggak menurut semudah itulah gitu kan. Iya, iya. Ya, di momen-momen seperti inilah kita bersyukur kita hidup tidak sebagai Iwet Ramadan. Dalam dunia yang tidak hitam putih ini. Anda dalam dunia yang tidak hitam putih, yang semua harus sesuai konteks. Apalagi kalau udah kerjaan, core value rasa gatal Pak Iwet Ramadan. Udah nggak bisa diapa-apain orang itu, pindah divisi, mutasi, nggak bisa diapa-apain kan? Nggak bisa, karena pindah divisi dia akan membuat divisi yang dia pindah nanti berantakan juga gitu. Gimana? Gini, biar gue perjelas. Semua langkah legal yang bisa ditempuh nggak bisa dilakukan. Jadi kalau saran teman-teman, siram air keras, dimoci aja, diaci aja, itu kan tidak legal ya. Itu tidak bisa dilakukan. Terima kasih. Mohon maaf nih. Mohon maaf. Jadi gue tuh gini gitu. Gila ya. Ini gue mau sampai kapan ya nahan-nahan emosi ngadepin orang-orang begini gitu. Iya, jadi terus akhirnya gue gini, udahlah, gue gitu, tuh video gue tutup, terus gue gini, kemarin gue meeting gitu kan ya, weekly meeting gitu, terus gue kepikiran video itu dong, terus gue gini, oke, hari ini gue akan diem aja, gue diem pas meeting, kagak ngomong apa-apa. How do you feel? Ya tertekan dong, gila kali lo. Lu juga jangan hitam putih menanggapi videonya. Nah tuh gue balikin kalau lu monyong. Tertekan aku Kak kemarin nggak ngomong saat meeting. What? Nyambung mengenai obrolan lo nih daripada jadi bisul. Ada yang nanya gini, kan ada KPI Kak. Kalau KPI-nya tidak tercapai, kan lo punya hak untuk melakukan sesuatu. Iya itu akhirnya gue balikin ke situ. Jadi ya udah kita fair aja ya. Fair play aja nih, KPI lo nggak nyampe. Terus gue tanya, dengan KPI nggak nyampe ini lo kira-kira mau gimana? Nah, itu menurut gue cara paling waras kayaknya untuk tetap menyelamatkan emosi lu supaya nggak drain juga. Iya. Karena lu inget ya, prinsip hidup gue, Web. Iya. Gue tuh sebetulnya nggak terlalu sayang sama lo. Tapi gue tuh nggak punya teman siaran lain-lain. Jadi gue cuman nggak pengen lu stroke lagi, ngerti? Kalau sampai lu kenapa-napa, nih siaran gue bubar. Sementara sekarang gue merasa gue tuh lagi terkenalnya. Jadi gue perlu lu untuk siaran, paham? Bangsat. Karena pada dasarnya hidup ini adalah sebuah transaksi, yes. Iya, karena gue lagi seneng nih menikmati tiap kali gue mondar mandir Alfamart, orangnya pada minta foto sama gue, jadi gue ini gara-gara si botak siaran sama gue. Sementara gue nggak bisa siaran sama orang lain, paham? Thank you. Ada pertanyaan lagi. Masya Allah. Loh, ini kan gunanya kita siaran dan kemudian kenapa lo akhirnya jadi dimintain foto di Alfamart sama di Indomaret? Ya karena pertanyaan-pertanyaan gue ini. Ya udah apa? Menurut lo, bisa nggak kita hidup di dunia ini tanpa harus memberikan impresi kepada orang-orang di sekitar kita? Bisa. 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 Bentar, kita simpen ini buat besok karena lu sebenarnya janji mau bahas soal komunitas parfum. Impresi, oke. Ya, gue untung ada yang ngingetin tadi bahas soal komunitas parfum. Ini kita simpen buat besok ya guys. Kita simpen buat besok. Hari ini kita mau bahas soal komunitas parfum karena kemarin Dave udah janji mau cerita itu. Kayaknya pada nungguin ya orang-orang yang gila-gila perfume. Benar. Oke. Jadi, akhir pekan kemarin itu gue memenuhi undangan dari 2 brand. Jadi 2 hari berturut-turut gue bertemu dengan komunitas parfum. Sibuk nih ya lo ya kemarin ya. Warawiri dar der dor. Apa tuh namanya? Apa tuh namanya kalau pencet-pencet gitu?
SPL, Oh SPL, iya, SPL. nanda-nanda minyak weng-weng. Benar, ya, NWW. Hari pertama gue memenuhi undangan CNF bertemu dengan founder loh ya. Founder tuh berarti kan dia yang bikin minyak wangi dari Prancis namanya The State of Mind, sorry. Ya, State of Mind. ya. Harga minyak wanginya tuh 4 jutaan, jadi bukan barang murah. Oke. Menurut cerita, ini tuh minyak wangi yang relatively new 2-3 bulan, 2-3 tahun lah gitu ya. Tapi wanginya enak banget. Yang gue ingin komentari pertama adalah, Bo, foundernya lo datang. Ya. Berarti sepenting itu gitu ya. Biasa aja, Bo, dandanannya. Oh, kaget gue. Gue pikir minyak weng-wengnya biasa aja. Minyak wanginya enak banget, Wet. Si orang ini, si founder ini. Gue ngelihat dia gitu, lo tahu kan orang Prancis kan juga yang very yang kayaknya tuh apa tuh ya, what's the word, yang kayaknya dandan tapi gue nggak terlalu peduli, ngerti nggak lo? Ngerti? Jam tangannya sih Cartier gitu, sepatunya sih sepatu mahal tapi bukan sepatu baru yang baru keluar dari box, baju desainer yang baru, yang glamor, yang show off gitu. Enggak, Bo, rambutnya nggak di blow, dia dandan. Ini perempuan hampir 50 lah usianya. Effortlessly chic gitu. Ya. Ya, pakai selendang di sini, tas juga kayaknya tas kulit gitu, tas kulit mahal tapi dia taruh di lantai gitu, santai aja gitu. Terus gue ngelihat dia presentasi, gue gini, beda ya emang nature-nya sama orang Asia. Orang Asia tuh gue perbandingkan dengan owner skincare, owner perfume di Jakarta tuh wow gitu, hidupnya tuh kayak di pedestal gitu. Sementara ini si Catherine namanya B aja gitu. Terus itu. Nah, kemudian komunitas perfumnya. Hari kedua gue diundang sama Fragrance World. Ketemunya orang-orang yang 80% sama. Gue melihat dengan yang gue pengen ceritain ke lu adalah seru ya ngelihat komunitas yang beda-beda gini. Ya. Beda lagi tuh dengan influencer fashion web. Gue merasa fragrance community ini, Frag Hack Indonesia, mereka tuh punya komunitas tuh, komunitas perfume Indonesia apa-apa, tapi mereka gedenya di Telegram sama Facebook. Dua-duanya gue nggak bisa ikutan. Kenapa nggak bisa? Gue nggak pakai Telegram, Nek. Ya tinggal download lah. Males gue. Ya udah, oke, lanjut lagi. Terus? Terus Sebentar, gue agak takut nih karena terakhir kali gue ajak TikTokan, dia bilang males gue, apa sih download lagi. Sekarang dia jadi ratu TikTok. Ntar gue bilang, lu download lah Telegram. Gak, males gue. Tiba-tiba ntar channel Telegramnya udah 1000. nah itu dia, gue tuh kan gampang banget kecanduan, Nek. Lanjut. Jadi mereka besarnya di Telegram sama di Facebook. Terus? Gitu. Terus mereka they meet up regularly. My first impression meeting Frag Hack Indonesia itu mereka tuh lebih casual, sama seperti kecantikan Catherine atau orang Prancis ini gitu. Ngerti nggak lo? Nggak intimidating, nggak show off, you know. Nggak flashy, karena ketika si Catherine memperkenalkan minyak wangi State of Mind ini, menurut gue she embodied the real attitude of French je ne sais quoi gitu loh, yang kayaknya ya udah kalau lo tahu, kalau enggak ya gue nggak perlu pamer gitu. Humble gitu, nggak show off gitu. Nah, fragrance community ini menurut gue seperti itu. Kalau lo ketemu di luar dari event, maaf ya, ini for the sake of discussion, lo nggak akan bisa tebak kalau dia adalah orang yang suka akan sesuatu yang sifatnya seni. Regular jock aja gitu. Nggak ngondek, nggak nanda fashion, nggak flash. Ya, laki-laki biasa aja gitu. Ya. Tapi begitu dia buka mulut ngomongin minyak wangi, gila nih orang pemahamannya asik banget gitu. Jadi gue gini, oh my gitu. Jadi dunia yang tidak flashy, yang tidak flashy gitu, tidak ini nyambung kan sama pertanyaan lo mengenai impresi gitu. Gue kayaknya lebih cocok ke situ deh. Yang ya udah gitu, when you know gitu. Jadi lo mau pindah nih NMWW lo? Apa tuh?
Nanda minyak weng-weng. Lu kan tadinya NFI. Apa tuh? Nanda Fashion Fashion Ibu Kota. Indonesia. Lu pindah NMWW sekarang. Aduh, iya. Jadi kayak orangnya tuh nggak pretend apa lagi. Mali. Emang bener sih, Dave itu jangan terlalu dipapar dengan hal-hal baru. Itu dah. Ya. Itu gampang kecanduan, Bo. Bo tuh gampang Ya. kecanduan. Ya, TikTok dia candu. Nanti dia bilang, gua nggak mau download Telegram. Tiba-tiba punya 1000 channel, mengasuh 1 juta Nanda minyak weng-weng di Indonesia. Gue tuh gampang kecanduan, makanya udah deh jangan tambahin aplikasi. Tiba-tiba sekarang mau rubah haluan dari fashion jadi. Minyak wangi, puyeng nggak lo? Tapi berarti gini ya, kalau misalnya kita bahas, sebenarnya ini nyambung sama obrolan kita dari tadi pagi. Terus kemudian tadi pertanyaan terakhir gue soal impression gitu ya. Kan tadi kita bahas gitu ya bahwa ketika lo diam itu lebih baik ketimbang lo bicara tapi sesuatu yang lo tidak tahu. Kita kayaknya pernah bahas, kita bahas soal salah satu tim kita ya waktu itu ya, yang kita bilang bahwa dia tuh kalau dia nggak tahu, dia akan diem. Tapi ketika dia tahu, dia akan mengulas panjang lebar soal hal yang dia tahu. Dan kemudian dia akan bilang bahwa aku belum tahu, tapi aku pelajari dulu ya. Kemudian dia akan kembali dengan aku udah belajar. Dari apa yang aku baca, ternyata begini. Which itu menurut gue adalah orang-orang yang gue hargai, kita berdua hargai. Ya, termasuk si Nanda minyak weng-weng ini. Mereka tuh nggak banyak omong gitu, I don't know ya, kalau nggak gaduh gitu kali ya, Bo ya. Iya. Ya, kalau ini hanya untuk for the sake discussion, gue juga nggak kemudian ingin nanti jadi rame karena salah ngomong dan sebagainya. Tapi memang ketika ada embel-embel public figure, influencer, gitu ya, terus kayaknya tuh lo punya kewajiban untuk menjadi loud. Bener gak sih? Baju gue tuh kalau misalnya muncul, kalau cuman biasa aja tuh Kurang gitu. gak bisa gitu. Iya. Tidak mencerminkan identitas gue. Iya. Ya, kalau gue belum pakai sepatu boot selutut ya, Iya. kayaknya gue tuh belum jadi gitu. Iya, betul. Pakai boot selutut atasnya nggak pakai apa-apa gitu ya. Kita Fontis, situ kita Fontis. Ya kan? Kayaknya belum gitu. Tapi sebenarnya ternyata tapi ini menurut gue ada hubungannya sama negara selatan-selatan dan negara utara-utara, Bo. Dalam arti kita negara berkembang itu memang suka flashy. Yes. Ya. Jadi kayak kita tuh masih butuh pengakuan, dan itu kita aplikasikan kepada baju yang kita pakai. Iya, betul. Sementara kalau si negara utara-utara itu karena balik lagi ya, mereka sudah cukup dengan kebutuhan dasarnya dan mereka udah konten dengan ilmu yang mereka punya. Iya. Terus jadi mereka ya udah tahu gitu mana yang perlu gue emphasize, mana yang nggak perlu gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, gue setuju. Ya. Gue setuju. Kayak gini, Bo. Negara selatan-selatan alias negara berkembang itu kalau baju mahal itu artinya, ini rumusnya aja ya, baju mahal sama dengan baju ke acara spesial. Iya. Jadi kalau lu beli kaos harganya 5 juta, itu kan mahal dong hitungannya. Iya. Itu sah gue pakai ke pesta kawinan. Iya. Padahal kan salah. Iya. Nggak gitu cara mainnya, babe. Iya. Ya, kayak tadi kan lo bilang si ibu founder itu pakai tas kulit gitu ya. Tas kulitnya mahal tapi nggak jerit. Dia taruh di lantai. Karena dia pikir bahwa it's just a bag. Iya. Tapi kalau di Indonesia karena susah belinya, terus punya pikiran bahwa ini masih bisa gue jual lagi nanti, gue sayang-sayang, jadi itu tas duduk sendirian di kursi. Iya, ini karena tas mahal ya. Kalau hujan ada plastik khususnya, raincoat. Nah,
Sama satu lagi, Bo, orang ini menurut gue adalah sebenarnya pembenaran-pembenaran. Terus dibikinlah sebuah mitos lah, apalah, dibilang bahwa kalau lo tas taruh di bawah, lo akan menghilangkan rezeki lo. Ada hubungannya apa enggak? Enggak juga sih. Enggak, iya. Gue nggak percaya itu aja. You know, maksud gue kayak ya balik lagi gitu, dan ini menurut gue ada hubungannya sama itu sih, mindset juga. Iya betul, gue setuju sih Iwet ya. Mungkin karena kita negara selatan-selatan ya. Selatan-selatan gitu ya, negara masih berkembang, negara maju gitu ya, menuju kemajuan. Jadi kita tuh masih merasa perlu gitu untuk flashy, untuk show off gitu. Itu aja sih. Tapi melihat apa ya? Ini kembali ke komunitas parfum itu ya. Kalau di komunitas nanda-nanda fashion gitu ya, influencer fashion, gue tuh bisa melihat keseragaman selera. Iya, iya. Jadi kita masih kayak negara selatan-selatan pada ininya gitu ya, pada umumnya semua masih seragam gitu. Jadi misalnya gitu, didikte oleh selera paling banyak gitu. Misalnya kalau yang 2-3 orang udah pakai mini bag, micro mini, yang lain akan langsung, oh micro mini lagi in nih. Walaupun dia nggak suka micro mini, akan berbondong-bondong pakai micro mini ke event supaya gue sama kayak lo. Gue juga ngerti fashion. Nah kalau di Nanda Fashion, komunitas minyak wangi ini, seleranya tuh beda-beda, Web. Jadi ada yang rambut panjang, ada yang rambut pendek, ada yang laki-laki maskulin, ada yang laki-laki feminim, ada perempuan yang maskulin, ada perempuan yang feminim, dan mereka semua bisa menghargai satu sama lain. Sama, satu yang gue suka adalah sebagai observer, lo tau gue dong kan sukanya nonton gitu ya, mengamati. Buat mereka tuh nggak ada yang salah pendapat mengenai minyak wangi, you know? Lu suka berasa gak sih kalau orang fashion tuh suka, kita tuh felt intimidated by fashion people gitu. Kayaknya yang gue ngerti fashion, interpretasi fashion lo salah. Cara lo mengenakan baju kampung, ya suka-suka dia nih, dia yang beli barang-barang dia, mau dia celana pakai di kepala, bawahannya dia nggak pakai apa-apa, suka-suka dia gitu ya. Orang fashion kan kayaknya gitu. Kalau orang minyak wangi tuh apapun yang keluar dari mulut lo, your impression of the perfume valid gitu. Karena menurut mereka, benar juga ya, oh iya juga ya. Jadi gue gini, oh oke, lucu juga ya anak-anak ini gitu. Iya. Tapi menyenangkan ya bisa ketemu sama banyak orang seperti itu ya. Maksud gue kayak kita jadi bisa tahu gitu. Oh, ada yang memang orang-orang hidup didikte oleh society, oleh tren. Ada orang-orang yang bisa mengapresiasi apapun itu sesuai dengan personality mereka gitu ya. Ada orang yang memang ternyata judgmental, intimidating. Katanya gini, ada yang bilang mungkin Kak Dev karena perfume itu lebih personal kali ya. Jadi interpretasi orang terhadap perfume itu lebih dianggap sah daripada fashion. Bisa jadi ya. Bisa jadi, I mean, gue juga termasuk orang yang suka banget gitu ngomongin dandanan orang kalau kelihatan menurut gue aneh gitu. Menurut gue terlalu stand out gitu. Gue akan yang gini, mau kemana say gitu. Tapi belakangan gue lebih berusaha menahan diri karena menurut gue ya itu interpretasi dia terhadap gaya, biarin aja deh gitu. I like this. Menurut gue perfume, fashion, music, art, bukan art, painting, sculpture gitu ya, itu adalah masuk dalam kategori art alias seni. Setuju gak lo? Setuju ya? Setuju ya. Dan art itu always coming from one source, which is the heart. True? Iya. Karena di dalam heart ada art, H-E-A-R-T. Oh, that's a quote. Oke. Jadi menurut gue mengapresiasi seni atau art itu harus coming from your heart. Ini kemarin dari ini adalah kutipan dari sambutan lo di Jakart kemarin ya? Art Jakarta. Yang gue tulis buat CEO gue.
Dibaca nggak sama CEO lo? Ya dibaca lah, gila lo. Mana mungkin dia maju kagak bawa pegangan. Oh, Bener nggak? Tugas lo scriptwriter di kantor. Bukan lagi, Kak. Alias notulen. Title aja keren, ngapain lu nulis pidato? Nggak, tapi makanya gini, orang tuh kan kadang-kadang suka feel intimidated ya, Bu, kalau udah ngomongin art gitu ya, udah ngomongin lukisan, patung, fashion, musik, Iya. ya, kopi, wine tuh kayak, aduh, gue tahu apa? Lu nggak perlu tahu apa-apa. Iya. Lo pakai ini, lo rasain gitu. Apa yang lo rasa ngeliat itu? Dan gak ada yang salah kalau dia bilang bahwa yang ini bagus, yang itu jelek menurut hati gue. Ya kalau memang hati lo bilang begitu, be it. Iya. Yes, true. Art. Iya, gue inget ya, gue pernah datang ke sesi workshop dari Alien Object, Lucky bilang gitu ya. Dan itu tuh apa yang dia sampaikan liberates me so much. Pada dasarnya yang dia sampaikan sama kayak lo, tapi dia dalam ranah perfume. Dia bilang gini, perfume itu very personal gitu, suka-suka lo. Kalau lo cium, ini kopi. Sementara itu tuh nyata-nyata yang bikin bilang itu tuh nggak ada kopinya, malah teh. Tapi kalau teh itu di hidung lo baunya kopi, ya silahkan ungkapkan itu dan it's true gitu. Iya. Buat gue iya juga ya. Iya. Dan menurut gue justru ketika sebuah karya seni, kita sebut karya seni lah ya, mau parfum tadi, mau baju, mau apa segala macem, ketika karya itu bisa beresonansi sama hati lo, disitulah seniman itu sukses. Oh, bener, Bo, karena dia kan gini, oh, you feel what I feel. mah. Di situ gitu. Jadi karena ini dari pengalaman gue ya, gue juga nggak terlalu lama lah masuk dalam industri ini, tapi yang gue obrolin tuh kenapa seniman tuh jadi mau ngobrol sama lo ketika lo bisa mengungkapkan hati lo itu. Ya. Ketika lo bisa bilang ini, gue nggak suka sama lukisan lo, I'm so sorry. Dia akan tanya kenapa, gue takut, gue tertekan. Terus dia akan bilang, that's exactly what I want to say. That's my fear. Ya. Artinya nyampe energinya. Begitu juga dengan fashion gitu. Misalnya tiba-tiba tadi lo bilang dia pakainya di kepala. Ya at that time gue cuman berpikir bahwa dunia ini jungkir balik. You know? Iya. Nah, bicara mengenai itu ya, tadi ada yang komentar gini, user siapa gitu namanya ya. Bedanya mungkin karena parfum sama fashion, kalau parfum nggak kelihatan, kalau fashion tuh kelihatan. Karena dia kelihatan, ada aturan yang mengatur. That's also true. Ya. Kaidah-kaidah ya yang disepakati bersama ya. Iya. Apa tuh namanya kalau kesepakatan bersama tuh ada istilah norma. Unita. Norma sanger nggak sih? Sanger. Lebih tua lagi daripada Norma Yunita. Terus kata Miss Hans gitu, katanya parfum sama kayak wine tuh bebas-bebas aja karena dia adalah seorang sommelier. Iya, setuju gue. Ya lo rasain aja yang lo rasain di mulut lo apa gitu, lo bilang. Iya. Ya kan? Iya. Jadi menurut gue tuh si geng baru lo itu, ya, Nanda Minyak Weng Weng ini, they're trying to be honest with their heart. Yes. Dan yang gue suka dari komunitas minyak wangi ini ya, mereka semua itu punya kepercayaan diri untuk mengungkapkan apa yang mereka rasa. I like that. Ya. Dia nggak peduli benar apa salah. They are so liberated gitu dari pendapat orang. Mereka nggak peduli. Nanti orang pikir gue norak nanti gitu. Nggak. Dia ungkapkan aja gitu dengan cara yang jujur, baik, sopan dan santun gitu ya. Nah, ini kembali nih ke obrolan kita tadi nih, keluh kesah lo, rumpian kita mengenai kenapa sih orang kalau di meeting pada suka banyak diem. Sama nature kita negara selatan-selatan. Mungkin karena kita tuh orang yang malu-malu untuk mengungkapkan, iya kan? Nah, Kita nih bangsa pemalu, Nek.
Iya. Kalau dulu ya, gue pernah punya teman bule yang secara bercanda bilang gini, yes, you rasis tapi ini ya, tapi true gitu. Yes, you Asian are like rats. Iya. Takut kalau ketemu manusia lain ngumpet. Iya. Ih, Iya. gue tersinggung digituin. Tapi kadang-kadang gue mikir, iya juga ya, gue tuh Iya. malu, takut salah, takut Iya. kedengeran bego, bener nggak sih yang akan gue omongin gitu. Iya. Iya. Iya, bener. Maksud gue kayak kalimat-kalimat CMIWW, cemiu, Apa tuh? correct me if I'm wrong. Oh alah, kalau orang-orang komentar cemiu-cemiu itu, Iya, cemiu itu maksud gue gini ya. That is so Asian, you know. oh alah, gue pikir tuh mereka tuh being cute gitu ya, cemil. Iya, correct me if I'm wrong tuh satu bentuk kayak why do you need an excuse? Oh, iya. Itu kan muncul dari generasi muda cemiu itu ya. Mereka berusaha untuk mengungkapkan pendapatnya, tapi mereka masih punya ketakutan untuk dijudge Iya. dan dianggap salah, makanya mereka awali dengan cemiu Oh, cemil. atau Imho, in my humble opinion, why do you need to Be address humble about your opinion. Right? Why? If you have opinion, it's just opinion. Say it loud. Bener nggak? Iya. Kayak correct me if I'm wrong. Well, dari awal lo berarti udah takut salah dong. Iya. Tapi I appreciate that you still be able to convey the message, your opinion. Iya, betul. Bener nggak? Tapi kan itu menandakan bahwa masih banyak orang takut, Bo. Iya, true. Dari learningnya adalah ini juga bahasan gue semalam. Gue kemarin juga ketemu sama satu orang yang membuat gue berpikir ketika tidur. Be true to yourself tuh penting banget. Just be true to yourself gitu. Bener-bener lo pakai apa, lo dandan, lo ngomong, lo menyampaikan pendapat, itu memang karena dari sini. Bukan lo di drive sama society. Kalau society bilang bahwa micro bag itu bagus, terus lo pakai. Padahal lo gini, anjrit nih handphone gue nggak bisa masuk, nih bedak gue nggak bisa masuk, ini, you know? Iya, understood. The point. Iya, betul. For the sake of what? Following trend? You are in trend? What for? Iya, betul. Betul, butuh proses, betul. Kan tadi ada yang bilang gini, bukan takut Kak, cuman being polite. Well, being outspoken, for me, being outspoken can also be conveyed gitu, express dengan cara yang polite. Bukan berarti terus jadi ngenges gitu, jadi orang yang nggak sopan gitu. Yes. 80% dari komunikasi adalah nonverbal. True. Pokoknya gitu ya, kecuali lo Amina, jangan pakai micro bag. Who is Amina? Anaknya Aurel sama Atta Halilintar. Yang jalan-jalan kemana-mana bawa pakai tas Jacquemus. Ya, kecuali lo dia. Kalau lo dia, lo boleh pakai micro bag, oke? Karena kalau dia bawa Birkin kegedean, dia masuk ke dalam tasnya. Bener gak? Gila tuh anak kecil ya bawa tasnya Jacquemus. Iya. Dan Geminya beliinnya itu loh. Sekarang udah punya Gemi tuh Mimi, KD, neneknya panggilnya Gemi. Oh. Gue kan ngikutin bayi-bayi ya kehidupan siapa tuh namanya Cipung, Aja, Amina tuh gue ikutin. Iya. Paling seru kalau Aja sama Amina udah kumpul, seru tuh. Anyway, lanjut lagi, balik lagi. Itu mungkin ngelihatnya kayak ngelihat lo lagi kumpul sama Melanie Ricardo ya. Aminanya Melanie banget, dominatrix. Dia juga tahu. Kan porsinya gitu. Melanie yang ngelawak, gue bebersih, beres-beres, nyapu-nyapu, baca product knowledge gitu kan. Ada Bobo, hai Bobo. Aduh, ya Allah Tuhan.
Salah satu teman aku di komunitas minyak weng-weng, Nanda minyak weng-weng. Iya, NMWW. NMWW temennya kalong wewe. Tapi itu ya, kan kemarin kita bilang gini, tertawa itu sehat dari podcast yang lu lihat. Terus kan kita bilang gini, cari konten-konten yang bisa menghibur lo, sehingga ketika lo stres, the bird in the mind, the canary in the mind, yang bisa memberikan tanda signal tubuh stres. Coba lihat algoritma sosial media lo apa. Nah kalau lo tuh pemicu tawa, lo tuh bukan konten-konten stand up comedian ya, tapi kayaknya nontonin anak-anak kecil, artis-artis itu berinteraksi, lo tuh happy ya. Iya. Lucu, Bo. Itu tuh Aja tuh kesian banget, Bo. Karena dia kan sendiri sebenarnya diva ya. Aja tuh siapa? Aja tuh Rayanza Cipung. Dia tuh kan udah superstar gitu. Maksud gue everyone loves Aja. Tapi begitu Amina datang, kelar, Bo. Redup lampunya. Kalah. Kayak dimatiin lampunya. Hebat sih Amina tuh. Karena itu gila banget. Karena Amina begitu datang udah bajunya sengkredep. Ya. Sequin, mampus nggak lo anak segede gitu pakai baju sequin? Sementara Aja masih pakai celana monyet, kan udah kalah set dong di situ. Iya. Ya. Katanya gini, Kak Iwet itu sebetulnya jiwanya adalah pengasuh PAUD. Bukan lagi. Bener. Kayak gue bisa nih ngangon dua bocah ini. Gue bisa nih ngangon mereka. Lu tuh ternyata suka anak kecil ya? Atau lu hanya suka anak kecil yang banyak uang? Mau nempelin mak bapaknya. Berbalut intensi bisnis. Melihat Amina dan Aja sebagai sebuah batu loncat. Karena aku ingin menjadi Suserini. Bisa punya banyak rumah. Ada proposal bisnis yang menanti untuk dikirimkan. Lewat batu loncatan bocah-bocah. Iya, ya. Coba kalau boleh gini deh. Coba lu screenshot. Nih, this is a challenge ya. Lu screenshot terus lu post di Instagram, tag Instagram atau TikTok story, tag gue sama Iwet. Gue juga akan post algoritma Instagram lo. Kan Instagram kan kalau ada FYP page itu tuh, apa yang muncul? Aduh, explore maksud lo? Iya, namanya apa tuh? Explore ya? Explore lo. Coba lu screenshot, lu tag gue. Abis ini gue akan screenshot punya gue. You would be amazed dengan isi explore gue. Oh Tuhan, bahaya nih. Coba ya. Ya, lo harus. Setuju nggak? Coba, it's a deal nggak? It's a deal ya? Oke, it's a deal. Deal ya? Duh langsung semua bahaya banget mainannya gila mainnya pinggir jurang banget. Explore ya namanya ya, explore ya. Explore. Jadi lo masuk yang kaca pembesar itu kan, lo klik di situ. Nah, itu page-nya apa tuh langsung lo screen cap kan? Oh, itu bukan FYP ya? Bukan, ya explore lah. Kalau di Instagram namanya explore kan? Iya, di situ ya. Ya. Aduh Tuhan. Aduh Tuhan. Gue tuh FYP-nya Amina sama Aja di TikTok kalau gue. Di Instagram adalah gara-gara lu explore gue berantakan. Gue nggak pernah browsing pakai Instagram lo. Gue nggak browsing pakai Instagram gue selama gue punya pulsa. Tapi nyambung karena begitu gue klik yang like pertama kali lu. Ini juga apa? Ini tuh sebuah teori bodong. Coba teman-teman yang pada jago-jago sosial media, si Iwet itu selalu berpendapat bahwa explore itu nyambung. Jadi kayak karena gue sama Iwet terkoneksi, kalau gue ngelihat misalnya cowok-cowok fitness itu akan muncul di Iwet. Kan enggak ya? Karena like-nya lu selalu. Orang gue mah ngelihat doang, nggak pernah like. Aduh capek. Capek deh gua Emang iya nih? Apa? Emang nyambung lo bener katanya nih? Nyambung, Bo. Jadi karena gue sering berinteraksi sama lo, dianggap sama si Instagram itu gue akan suka apa yang lo suka. Oh,
Gitu. So tahu deh tuh Instagram, belum tentu si Iwet suka. Selera Iwet sama gue tuh 180 derajat berbeda. Iwet suka Amina, gue suka bapaknya. Aduh. Tapi Amina adalah sebuah gambaran dari kejujuran menurut gue. Jujur kalau dia banyak duit maksud lo kan? Iya, maksud gue dia tuh stay true aja sama karakter gitu. Rambut poni pendek, baju sengkredep. Bawa tas Jacquemus, kadang-kadang selang-seling sama Chanel kecil. Ah, dia udah pakai Chanel juga nih. Udah, Bo. Chanel yang kayak punya lo tapi ada tangkeknya. Tapi dia nggak suka karena Chanel tuh warnanya plain menurut dia. Ya, Bo, namanya juga bocah. Kalau Jacquemus kan warna-warni ya kayak permen. Bisa matching sama bajunya satu-satu. Iya sih. Ya, ntar berarti gue akan bercandaan gue kalau ketemu Gempi ya. Gemi. Kalau bercandaan gue kalau mau ketemu Gemi, aku ulang tahun juga dibeliin Jacquemus kali kayak Amina. Iya, bener. Bener. Dan itu Amina mukanya bener kayak matanya gitu, Bo. Ih, gue gak enak deh. Tiba-tiba gue baca komentarnya Yuda Pratama Agung. Izin keluar mau meditasi. kayak obrolan ini nista banget ya. Dia kayak gini, sampah banget nih dua orang ini. Kayaknya gue harus menenangkan pikiran gue lagi dengan gue bermeditasi. Kayak neraka jahanam banget sih obrolan kita. Anpaedah. Nirfaedah. Gue tuh punya satu kebiasaan baru yang gue lakukan sekarang kalau malam hari ya. Apa tuh? Oke, lo boleh sebut gue Nora gitu. Gue baru tahu kalau ternyata nontonin YouTube itu menyenangkan. Oke. I won't judge. Iya, lo suka ya? Gue tuh Enggak sih, TikTok gue. Terus. gue tuh kan suka nonton talk show Iwet tentu. Iya. Udah lo tahu ya. Jadi kan dari dulu kan gue tuh suka nonton Oprah, gue suka nonton ini itu, gue suka The View, gue suka The Real. Nah, gue tuh cuman tahu kalau di YouTube mereka tuh cuman post snippet gitu promonya. Ternyata ada beberapa yang full loh. Iya. Nah, gue tuh jadi suka gitu. Dan gue nonton Soulful Sunday-nya Oprah gitu, satu. Ntar kan direkomendasi muncul lagi. Ntar gue nonton The View, nanti muncul lagi. Gue gini, gila ini kayak nonton TV loh, Nek. Gue bisa pilih apa yang gue mau. Gue sekarang tiap malam, Bo. Tiap malam tau gak lo, gue kayak kecanduan barang baru gitu. Kayak, oh my God, Dia mulai. Ntar lagi dia jadi ratu YouTube nih. gue happy banget. Iya. Gue happy banget. Dan lo tau dong, gue kan kalau happy kan gue menunjukkan, gue sampai komentar lo gini, aduh keep on posting a full episode guys, I love it, hello from Jakarta. Begitu. Gue lagi, lo tau gue dong. Dengan harapan dibalas dong ya pasti ya. Iya dong. Nggak dibalas tetap. Ya enggak dong. Kasih gini, kayak kan kalau di YouTube kan bisa dicetik gitu. But anyway, gue cuman pikir gitu aja. Aduh, gue tahu gue terlambat sih gitu ya kecanduan YouTube. Tapi gue suka sekali menyaksikan talk show di YouTube itu. Karena kan kalau di TikTok tuh cuma 3 menit gitu. Jarang kan yang full 10 menit gitu. 10-15 menit tuh menurut gue satu segmen yang full gitu. Oh my, so interesting. Bertanya, apa yang membuat lo akhirnya tahu bahwa di YouTube ada itu? Awalnya gara-gara gue nontonin Super Soul Oprah. Wawancara dia sama Michelle Obama, sama Lady Gaga gitu. Terus dapat rekomendasi lah. Ya. Terus dari rekomendasi itu muncul tuh yang lain gitu. Kayaknya kan si YouTube langsung tahu tuh kalau gue sukanya talk show gitu. Ya udah gitu dikasih terus gue talk show. Ya udah gue klikin aja atu-atu. Super Soul, The View, The Real. Terus ada logo TV, spill the drinks gitu. Oh. Aduh, Jadi lu sekarang sebelum tidur nonton itu? YouTube,
Oh. Gue mau unsubscribe Disney Channel gue. Tadi kan gue anxiety tuh mau berpisah dengan karakter-karakter film seri gue. Sekarang gue udah siap berpisah sama mereka karena gue menemukan penggantinya YouTube. Oke. Lo nggak mau coba nonton Lapor Pak? Lapor Pak juga ada di YouTube loh. Nanti gue cari. Plus, semalam gue nonton uploadan Pusaka 9 sama Indonesia Meracau. Oh iya. Hasil siaran pagi kita. Iya. Kok muka kita gede banget loh di TV? Iya. Itu belek sama jerawat gue gede banget. Kelihatan. Kelihatan. Makanya tadi pagi gue cuci muka dulu. Oh, mulai. Abis ini besok. Nek, kayaknya kita dandan deh. Mulai besok. Tiba-tiba pagi-pagi kok heboh banget nih dari jam 5. Udah seunggaran dia. Gede banget. Jadi, aduh gila itu por-por gitu kelihatan banget, Wet. Bahaya loh. Oh ya? Jadi gimana nih? Lu nonton deh, lu nonton di YouTube Pusaka 9 sama Indonesia Meracau, lu lihat muka lu sendiri gede banget, Wet. Jadi kalau kita nggak cuci muka tuh kelihatan. Oh ya? Mati gue. Mata sembab gini kacau udahnya berantakan nih ya. Aduh. Gue sih pernah ngeliat di satu episode, ya Allah masih ada belek gue. Oh ya? Nah, mulai. Tiba-tiba besok. Dengan alasan bahwa ini kalau di TV tuh kelihatan banget. Lu siarannya di TikTok. Ya tapi abis itu kan diupload di TV. Lain banget ya. Aduh. Jam 8 lewat 2 menit. Oke, kita sudahi. Besok kita ketemu lagi besok Kamis ya? Ya. Besok Rabu gila. Oh, besok Rabu. Oke, berarti besok ketemu jam 7. Oke, guys. Oke. Bye. Bye.